sudah 1 bulan kita nggak bertemu. Apakah adik-adik kangen untuk ke sekolah minggu? Pastinya adik-adik kangen kan? Nah, demikian juga Kak Niat kangen dengan adik-adik semuanya. Kita berdoa supaya kedepannya kita bisa bertemu seperti dulu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang sangat menarik hari ini, Kak Niat mau ajak kita bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah siap untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Niat mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Ayo Kak Marinus. Adik-adik di rumah boleh ikutin gerakan Kak Niat ya. Ayo Kak Marinus. Panjang dan lebar, panjang dan lebar cinta Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar cinta Tuhan, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam cinta Tuhan, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam cinta Tuhan, tinggi dan dalam, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar cinta Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar cinta Tuhan, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam cinta Tuhan, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam cinta Tuhan, tinggi dan dalam. Nah, adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa, panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Nah, adik-adik juga harus mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan itu luar biasa untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi satu lagu dengan judul Baca Kitab Suci. Oke, ikutin gerakan Kak Niat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Dalam waktu, dalam
berdoa tiap hari. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang seru tentunya. Adik-adik penasaran kan? Kakak akan membawakan cerita apa hari ini? Nah, adik-adik harus siap mempersiapkan hati dan juga pikirannya supaya tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lina dari Hikaru. Salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Halo adik-adik semuanya yang berada di rumah, kembali bersama dengan Kak Lina di acara Cerita Sekolah Minggu. Tadi kita sudah nyanyi bersama. Bagaimana adik-adik udah puas bernyanyi? Dan sekarang Kak Lina akan membawakan satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya Kak Lina mau tanya dulu sesuatu kepada adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Apa? Ternyata semuanya dalam keadaan baik. Oke, puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah dalam keadaan baik, dan Kak Lina berharap semua yang saat ini lagi menonton tetap semangat di dalam Tuhan ya. Terkhusus buat anak-anak sekolah minggu GBIA Grave dan juga GBIA di seluruh Nusantara. Nah, Kak Lina akan membawakan satu cerita yang sangat menarik di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya Kak Lina berharap semoga adik-adik yang ada di rumah bisa duduk manis, bisa mendengarkan, cari tempat duduk yang aman buat duduk, supaya nanti pada saat cerita firman Tuhan adik-adik nggak lari sana, nggak lari sini ya. Dan tentunya di akhir dari cerita ini Kak Lina akan bertanya kepada adik-adik. Jadi siapa yang bisa menjawab, Kak Lina akan kasih hadiah. Nah, untuk itu sudah bisa duduk manis dan siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mengikuti cerita firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sangat senang jikalau anak-anaknya taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak Tuhan dapat percaya dan bisa masuk surga. Dan tentunya segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu semua Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kali ini ceritanya sangat menarik di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya, mereka berada di Galilea, tepatnya di kota Kana. Nah, sesampainya mereka di kota Kana, tidak lama kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka mendapat undangan. Wow, ternyata di kota Kana ada acara pesta perkawinan. Dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka diundang di acara pesta perkawinan tersebut. Wah, sahabat di sini yang sudah pernah pergi ke acara pesta perkawinan, angkat tangan. Ya, Kak Lina juga sudah pernah ya. Tentunya adik-adik kalau misalnya sudah pernah, pasti apa yang adik-adik lihat di situ? Banyak sekali tamu-tamu undangannya yang datang, dan tentunya banyak sekali makanan, banyak sekali minuman-minuman ya. Jadi kalau misalnya kita diundang untuk pergi ke acara pesta perkawinan, tentunya di situ banyak orang dan banyak makanan. Dan tentunya di situ bukan hanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya saja yang diundang, tetapi ada Ibu Yesus juga diundang di acara pesta perkawinan tersebut. Nah, sekarang Kak Lina mau tanya, siapa yang tahu nama dari Ibu Yesus? Angkat tangan dan langsung jawab. Ya, benar sekali, namanya yaitu Ibu Maria. Jadi mereka diundang di acara pesta pernikahan. Nah, mereka pergi bersama-sama di acara pesta pernikahan itu. Mereka pergi bersama-sama dan sampai di depan
rumah orang yang mengadakan acara pesta tersebut. Nah, di depan rumah itu sudah tersedia tempayan-tempayan. Guna tempayan-tempayan itu apa? Guna tempayan-tempayan itu jikalau mereka mau masuk di dalam rumah itu, jadi mereka harus mencuci kakinya dulu. Harus lihat, wah kaki saya ini kotor, berarti harus dicuci dulu supaya bisa masuk. Kita nggak boleh masuk rumah orang dengan dalam keadaan kaki kotor. Nah, siapa di sini yang kebiasaan kakinya kotor atau sendal dan sepatunya kotor, langsung main masuk aja di rumah orang? Nggak boleh ya. Kalau kita mau bertamu di rumah orang, kita harus lihat, wah ini udah bersih, boleh masuk. Tapi kalau kotor, sendal sama sepatunya dibuka aja, lalu kita bisa masuk. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan juga Ibu Maria, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka membasuh kaki mereka supaya bersih dan mereka bisa masuk. Nah, pada saat mereka di dalam acara pesta tersebut, tentunya banyak sekali orang-orang yang ada di dalam situ, banyak sekali makanan-makanannya, banyak sekali minuman-minumannya. Wah, saking banyaknya, ada beberapa orang yang bingung mau makan apa ya, karena lihatnya banyak sekali. Oke, di tengah-tengah acara pernikahan, wah, Ibu Yesus yaitu Maria, dia berjalan-jalan dan dia melihat para pelayan-pelayan ini, mereka sudah kebingungan. Mau tahu mereka kebingungan apa? Ternyata mereka sudah kehabisan anggur. Acaranya baru setengah hari, belum sampai 1 hari full. Di pertengahan mereka sudah kehabisan anggur. Wah, tiba-tiba ada yang teriak, "Pelayan, minta anggurnya. Oh, saya juga di sini mau anggurnya." Wah, pelayan-pelayannya, waduh, apa yang harus saya lakukan ini? Semuanya ludes, anggurnya sudah habis. Nanti kalau misalnya si mempelai laki-laki atau kepala pemimpinnya tahu kalau anggurnya habis, bagaimana? Pasti kami yang para pelayan ini pasti kena marah. Kenapa kalian tidak menyiapkan dari awal? Wah, tapi ini karena banyaknya orang, anggurnya bisa habis. Para pelayannya itu langsung menyuruh satu orang, coba segera kalian pergi ke tempat-tempat yang paling terdekat di sini. Kalian coba lihat, apakah ada orang yang jual anggur atau tidak. Misalnya kalau ada, tolong kalian beli anggur semuanya, bawa ke sini. Wah, satu orang disuruh untuk pergi. Wah, mereka pergi dan balik-balik. Si para pelayan yang satu lihat, wah, yang disuruh pergi tadi dia nih pulang dengan tangan kosong, dia tidak membawa apa-apa. Dia udah capek-capek tapi pulang gak bawa apa-apa. Gimana? Gak ada orang yang jual satupun di luar sana. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat itu Ibu Maria lagi berjalan-jalan dan dia melihat, pelayan-pelayan di sini mereka udah bingung mau cari cara bagaimana. Lalu Ibu Maria mendekati para pelayan itu. "Kalian ada apa? Kenapa kalian bisa tergesa-gesa seperti ini?" Lalu para pelayan itu kasih tahu, "Bu, kami kehabisan anggur. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Kami kehabisan anggur." "Kalian udah pergi beli yang paling dekat situ?" "Udah, tadi teman saya udah pergi, tapi nggak ada yang jualan." "Waduh, ya Bu, nanti kalau kita ketahuan kehabisan anggur, pasti kita dimarahin sama kepala pemimpinnya atau si mempelai laki-laki, pasti dia malu besar karena anggurnya habis. Bagaimana nih Bu? Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Ibu Maria ini, dia selesai ngobrol sama para pelayan itu, Ibu Maria itu langsung mencari Tuhan Yesus. Dia melihat, kira-kira Tuhan Yesus ada di mana ya? Tuhan Yesusnya ada di sana. Dia mendekati Tuhan Yesus. Dia mendekati, jalan pelan-pelan karena banyak orang ya. Jadi dia jalan dan dekat dengan Tuhan Yesus, jalan dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol dan Ibu Maria mendekati Yesus. Dia dekat dengan Tuhan Yesus dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur."
Yesus mendengar. Apa yang engkau mau saya lakukan? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria. Katanya dia harus berbuat apa? Karena belum saatnya Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Ibu Maria berharap dia mau kasih tahu ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria, saatnya belum tiba untuk melakukan semuanya. Ibu Maria langsung oke, ternyata belum saatnya Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana ya para pelayan itu nanti mereka kena marah? Apa yang harus mereka lakukan kalau anggurnya habis di tengah-tengah acara perkawinan ini? Pasti mereka malu besar, yang punya rumah juga malu, si mempelai juga malu, para pelayan juga malu. Aduh, bagaimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Lalu Ibu Yesus datang kepada para pelayan. Dia datang kepada para pelayan. Sini. Dia memanggil salah satu para pelayan di situ. Sini. Kalian dekat aja sama orang itu ya. Nah, itu tuh yang lagi ngomong-ngomong. Nah, kalian dekat aja sama orang itu. Nanti kalau orang itu nyuruh kalian sesuatu, harus kalian ikuti ya. Tidak boleh bantah. Ingat, ikuti apa yang dia suruh, tidak boleh bantah. Oke, siap-siap, nanti kami akan menuruti apa yang diperintahkan. Ibu Yesus berharap supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka. Ibu Yesus berharapnya seperti itu. Nah, para pelayan sambil mereka mengantar makanan-makanan yang lain, mereka sambil mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kalau mereka tuh udah kehabisan anggur. Nah, mereka jalan dekat dengan Tuhan Yesus, jalan-jalan mendekati Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai pelayan, kesini." Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kami perbuat? Ambil air dan isi air ke dalam semua tempayan itu. Ambil air dan isi di dalam tempayan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah para pelayan itu mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus? Ternyata mereka mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Semua pelayan-pelayan yang ada disuruh mengambil air dan taruh di dalam tempayan-tempayan itu. Semuanya ditaruh di dalam tempayan-tempayan sampai penuh. Wah, semuanya sudah penuh. Tuhan, tadi kamu sudah perintahkan kita untuk masukkan air ke dalam tempayan. Dan kami sudah melakukannya. Selanjutnya, apa lagi yang harus kami lakukan? Sekarang juga cedok air tersebut dan berikanlah kepada kepala pemimpin pesta ini. Nah, adik-adik tahu nggak? Kepala pemimpin pesta ini dia nggak tahu kalau di dapurnya tuh kehabisan anggur. Dia nggak tahu sama sekali. Tugas dia yaitu melayani tamu-tamu yang ada. Ayo silakan makan yang banyak, silakan minum yang banyak. Yang mau anggur lagi boleh tinggal minta aja, tinggal teriak aja sama pelayannya. Nanti pelayan-pelayan saya akan datang dengan membawa anggur-anggurnya. Nah, kepala pemimpinnya itu dia nggak tahu kalau anggurnya habis. Dia banyak ngomong, suruh orang semua makan banyak-banyak. Tapi apa yang terjadi, mereka di dapur sana tuh udah kewalahan cari caranya bagaimana ya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menyuruh, ayo segera ambil air dan masukkan ke dalam tempayan itu. Nah, para pelayan ini walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap percaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus.
Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tempayan-tempayan yang ada disuruh isi air semua. Mereka tidak melawan. Mereka melakukannya semua dengan sepenuh hati. Mereka sudah mengingat, wow, tadi ada si ibu itu yang berkata kalau orang itu menyuruh kalian tidak boleh dibantai ya, harus mengikutinya. Oke, siap. Jadi para pelayan ini mereka dengan baik mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka percaya apa yang disuruh itu pasti sesuatu yang baik. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh segera ambil air yang ada di dalam tempayan itu dan berikanlah kepada pemimpinnya. Berikan kepada pemimpin kita. Wow. Nanti kalau misalnya para pemimpinnya itu minum dan dia lihat yang kita kasih itu air, waduh, pasti kita kena marah nih, kena marah habis-habisan ini. Tapi orang itu suruh kita kasih kepada pemimpinnya, pasti yang terbaik ini. Tapi nggak mungkin, pasti dia mau mempermalukan kita di depan orang banyak. Wah, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya tetap melakukan yang terbaik aja. Nah, setelah itu para pelayan-pelayan itu mereka ambil air yang di dalam tempayan itu dan mereka tuang ke dalam tempatnya, dan setelah itu mereka mau melakukannya untuk memberikan kepada kepala pemimpin tersebut. Nah, adik-adik lihat ya, tadi air yang disuruh dimasukkan ke dalam tempayan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh untuk memberikannya kepada kepala pemimpinnya. Kira-kira kepala pemimpinnya itu setelah dia meminum air yang diberikan oleh pelayan-pelayannya, dia akan marah besar kepada pelayan-pelayannya karena mereka memberikan dia air. Nah, pelayannya itu memberikan kepada kepala pemimpinnya yang tadinya air dimasukkan ke dalam tempayannya. Nah, setelah itu karena sudah disuruh menyedok langsung dari Tuhan Yesus untuk memberikan kepada para pemimpinnya, pelan-pelan para pelayannya itu memberikannya kepada kepala pemimpinnya. Para pelayan itu mau meminum, tapi pelayannya itu semoga yang diberikan itu yang terbaik, semoga yang diberikan itu yang terbaik. Nah, sini anggurnya, saya akan minum. Wow, ini anggur yang paling enak yang pernah saya rasa. Benar, ini anggur yang paling terenak dimanapun. Oke, segera panggilkan si mempelai itu ke sini. Dia menyuruh para pelayan untuk memanggil si mempelai laki-laki itu di sini. Datanglah si mempelai laki-laki itu. Ada apa, Tuan? Oh, ternyata kamu bagus sekali. Anggur yang barusan dikasih sama pelayan kamu, ini adalah anggur yang paling terbaik, anggur yang paling terenak. Di setiap acara-acara pesta di mana saya pergi, selalu orang menyediakan anggur yang terbaik duluan, setelah itu baru anggur yang tidak bagus, anggur yang rasanya tidak enak. Tapi baru kali ini anggur yang saya rasa enak sekali itu berada di akhir acara. Orang semua sudah minum yang kurang baik, dan di akhir-akhirnya ini saya mendapatkan anggur yang paling terbaik. Wah, ini bagus sekali, bagus sekali. Wah, ternyata adik-adik, si kepala pemimpin tadi dia memuji kepada si mempelai laki-laki tadi karena menyediakan anggur yang paling terbaik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yang tahu anggur yang paling terbaik itu siapa? Tentunya para pelayan-pelayannya lah yang tahu anggur yang paling terbaik, karena para pelayan-pelayan ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Air ditaruh di dalam tempayan dan setelah itu air
berubah menjadi anggur yang paling terbaik. Wah, orang-orang semuanya merasa pengen tambah lagi, pengen nambah lagi karena ini anggur yang paling terbaik. Nah, adik-adik, kita harus banyak belajar. Tentu Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang paling terbaik. Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertamanya yaitu air dirubah menjadi anggur. Nah, tentunya Tuhan Yesus menunjukkan ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh guru mereka, dan mereka bisa percaya karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Dan yang bisa percaya bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi ada juga para pelayan yang pada saat itu berada di situ. Dan tentunya ada siapa juga? Ada Ibu Maria yang juga menyaksikannya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang ada di sekitar itu mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengubah air menjadi anggur. Dan tentunya buat anak-anak yang ada di rumah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan seperti para pelayan itu. Mereka melakukan sesuatu, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak mau marah-marah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka tetap melakukan yang terbaik apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang bisa mengubah segala sesuatu. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Sekarang Kalina mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan pertama, di kota manakah acara pesta perkawinan tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar, di kota Kana. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, ternyata sudah ada yang menjawab. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi, siapa yang bisa jawab ya? Tuhan Yesus melakukan apa kepada para pelayan itu? Apa yang disuruh Tuhan Yesus kepada para pelayan itu supaya mereka melakukannya? Apa? Kalian nggak dengar? Oke, jawaban yang selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya adik-adik mau, adik-adik bisa kirim videonya ke WhatsApp Kalina ya. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa yang diubah oleh Tuhan Yesus? Air menjadi titik-titik. Air menjadi titik-titik. Nah, dan tentunya ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu bagi adik-adik yang mau tahu cerita selanjutnya, kira-kira mukjizat kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus apa ya? Kita tunggu minggu depan. Sampai jumpa.